Ayo giat belajar. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Giat Belajar. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika, yakni tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Materi ini untuk siswa kelas 3 SD terdapat di buku tematik tema 2 subtema 1. Mari kita mulai. Kita baca cerita berikut ini. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Daun-daun tersebut digambarkan seperti ini ya anak-anak. Kita lihat, ini kotak yang pertama terdapat 35 helai daun kering. Kemudian untuk kotak yang kedua terdapat 15 helai daun kering. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering. Nah, kita hitung jadi dijumlahkan ya. Ditambahkan 35 ditambah 15. Anak-anak pasti sudah bisa menghitung tanpa bersusun ya. Ini gampang. 5 ditambah 5 menjadi 10, lalu kita tuliskan 0, kemudian menyimpan 1, 3 menjadi 4 ditambah 1 menjadi 5, sehingga 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. Baik, kita dengarkan cerita selanjutnya. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ya, jadi tadi yang sebelah kiri 35 dan yang di sebelah kanan adalah 15, tetapi sekarang ditukar. Yang sebelah kiri ada 15 dan yang di sebelah kanan ada 35. Lalu kita jumlahkan kembali. 15 ditambah 35. 5 ditambah 5 hasilnya 10, sehingga ditulis 0, dan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Tadi menyimpan 1 sehingga menjadi 5. 15 ditambah 35 hasilnya adalah 50. Ternyata hasilnya adalah sama ya anak-anak, antara 35 ditambah 15 dan 15 ditambah 35 hasilnya sama-sama 50. Kita lihat gambar berikut ini. Kita mulai belajar sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Ini tadi gambar yang pertama, di sebelah kiri ada 35 daun kering dan sebelah kanan ada 15 daun kering. Kemudian Dayu menukarkan letaknya. Di sebelah kiri ada 15 dan di sebelah kanan ada 35. Ini adalah penjumlahannya. 35 ditambah 15 hasilnya 50. Kemudian untuk 15 ditambah 35 hasilnya juga 50 ternyata ya anak-anak. Kita lihat ternyata penjumlahan itu dibolak-balik hasilnya sama. Jadi ya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ingat, ini untuk penjumlahan ya anak-anak, jangan digunakan untuk operasi hitung yang lain. Kita lanjutkan. Nah, sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada bilangan cacah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yakni bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Pada bilangan cacah berlaku sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran pada penjumlahan disebut sifat komutatif ya anak-anak. Jadi kalau ada kata sifat komutatif itu maksudnya adalah dibolak-balik hasilnya sama. Kita lanjutkan. Ayo kita coba kerjakan contoh berikut. 120 ditambah 930 sama dengan titik-titik.
930 ditambah 120 sama dengan titik-titik. Kita hitung dulu ya. Nah, kita hitung dengan cara bersusun. 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5, tepat sekali. Lalu 1 ditambah 9 hasilnya adalah 10. Jadi 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Kemudian untuk yang bawah 930 ditambah 120. Kita hitung kembali. 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya anak-anak. Kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5. Lalu 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Iya. Kita tuliskan di atas. Jadi, nah di sini kita ambil kesimpulan. Jadi 120 ditambah titik-titik sama dengan 930 ditambah titik-titik. Ya, karena di sini lawannya adalah 930, jadi di sini kita isikan juga 930 dan di sini kita isikan 120. Nah, ini adalah sifat komutatif. 120 ditambah 930 hasilnya sama dengan 930 ditambah 120. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Anak-anak bisa dibuka buku paket tematik halaman 7 ya. Kerjakan latihan berikut ini seperti contoh. Nomor 1, yang A, 200 ditambah 350 sama dengan, kita bisa langsung menghitung ya, ini gampang ya anak-anak. 200 ditambah 350 jawabannya adalah 550. Kemudian yang B, 350 ditambah 200. 350 ditambah 200 hasilnya juga sama, 550. Iya. Kemudian yang C, jadi 200 ditambah titik-titik sama dengan 350 ditambah titik-titik. Kita lihat di atas ya. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ya. Kita lihat yang B sama dengan 350 ditambah 200 ya. Ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Artinya penjumlahan itu jika letaknya dibolak-balik maka hasilnya akan sama ya anak-anak. Tetapi perlu diingat sifat komutatif ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana Ibu Guru? Kalau pengurangan tidak boleh dibalik ya. Harus diingat anak-anak, sifat komutatif hanya pada penjumlahan bukan untuk pengurangan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 5, anak-anak kerjakan sendiri untuk latihan ya. Baik, selamat belajar, tetap semangat selalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Giat Belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.